إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan penjelasan dari ayat 1 sampai 3 ya, insyaallah. Atharul qissah fi hayatin nas. Dampak kisah dalam kehidupan manusia. Hadhihi kullu salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atharul qissati fi hayatin nas. Jadi masih melanjutkan penjelasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepada kamu ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah atau sebaik-baiknya penuturan atau penjelasan. Atharul qasasi fi hayatin nas, dampak atau artinya efek atau bekas yang ditinggalkan dari kisah dalam kehidupan manusia. مع ملاحظة أن القسم المهم من القرآن قد جعل صورة تاريخ للأمم السابقة وقصص الماضين. Dengan memperhatikan bahwasanya termasuk bagian yang penting dari Al-Quran itu telah datang dalam bentuk sejarah umat-umat yang lalu dan kisah-kisah orang-orang terdahulu. فقد يتساءل البعض لما يحمل هذا الكتاب التربوي كل هذا التاريخ والقصص. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, kenapa kok kitab yang berisi pendidikan ini mengandung sejarah-sejarah dan kisah-kisah. Wa tattadhihu al-'illatu al-haqiqatu lil-mawdu' bi mulahadhati 'iddati niqat. Akan jelas alasan yang sebenarnya terhadap masalah ini dengan memperhatikan beberapa poin. Yang pertama,
Inna at-tarikh mukhtabarun linashatatil basyariyatil mukhtalifah. Sungguhnya sejarah itu bagaikan laboratorium bagi aktivitas manusia yang berbeda-beda. Wa ma rasamahul insanu fi dhihnihi minal afkari wat tasawwurati yajiduhu bi suratin 'ainiyatin ala safahatit tarikh. Apa yang digambarkan oleh manusia di benaknya dari berbagai pemikiran dan bayangan-bayangan, dia akan dapati dengan gambaran yang bisa disaksikan di lembaran sejarah. Wa bimulahadhati anna akthar al-ma'lumat al-bashariyah tawafuqan ma'al waqi'i wal haqiqati hiya allati tahmilu janiban hissiyan. Dan dengan memperhatikan bahwasanya kebanyakan pengetahuan manusia itu yang selaras dengan kenyataan itu adalah yang memiliki sisi hissi, sisi yang bisa diraba, yang bisa dijangkau oleh indera. Ya, jadi pengetahuan yang real itu biasanya yang selaras itu biasanya yang bisa diraba dengan indera, dijangkau dengan indera. Fa inna dawrat tarikh fi idharil waqi'iyatil hayatiyah yumkinu darkuhu jayidan. Maka sungguhnya peran sejarah di dalam menggambarkan, menampakkan segala kenyataan hidup itu dapat difahami secara baik. Fal insanu yara bi ummi 'ainaihi al-hazimatal murdiyah li ummatin ma natijat ikhtilafiha wa tafarruqiha kama yara an-najah al-mushriqa fi qaumin akharina fi dhilli ittihadihim wa tawafuqihim. Seorang bisa melihat dengan pandangannya, dengan dengan matanya sendiri bagaimana al-hazimatul murdiyah, kekalahan yang menghancurkan bagi suatu umat akibat dari perselisihannya dan pecah belah mereka. Kama yaran najahal musyriq, bagaimana juga dia bisa menyaksikan kesuksesan yang gemilang fi qaumin akharin, di kaum yang lain, fi dhilli ittihadihim wa tawafuqihim, dalam naungan kebersatuan mereka dan persatuan mereka. Jadi itu bisa kita lihat, kita gambar dengan kita memahami, mempelajari sejarah jatuhnya suatu umat, hancurnya suatu bangsa, maupun kokohnya, bangkitnya suatu bangsa. Ya, bisa kita saksikan apa penyebabnya. Ya, umumnya adalah penyebabnya karena perceraian mereka, pertikaian di antara mereka, itu kehancuran mereka. Sebaliknya, ya, kesuksesan dan kebangkitan suatu bangsa itu terjadi ketika mereka bersatu. Fattarikhu yatahaddatsu bilughati min dunil lisan 'anil nata'ijil qat'iyyati wa ghairil qabiliyati lil inkar bitatbiqatil 'amaliyati lil madhahibi wal hutati wal baramiji 'inda kulli qaum. Sejarah itu berbicara dengan bahasa, bukan dengan lisan, dengan bahasanya yaitu anin nata'ijil qat'iyah, tentang hasil-hasil yang pasti, wa ghairil qabiliyati lil inkar, dan tanpa bisa diingkari, dipungkiri, litatbiqatil amaliyah, bagi aktivitas secara amali, praktek secara amali, lil madhahibi wal khutat, bagi suatu pemikiran-pemikiran, madhab, rencana-rencana, wal baramij, dan agenda-agenda, inda kulli qaum, bagi setiap kaum. Itu bisa semuanya terbaca dengan sejarah.
Wa qasasul madina majmu'atun min aktsarit tajarib qayyimah. Min aktsarit tajarib qayyimatin. Dan kisah-kisah orang-orang terdahulu itu adalah kumpulan dari banyak eksperimen yang berharga. Wa na'rifu anna khulasatal hayati wa muhsulaha laisa syai'an siwa tajribah. Dan kita ketahui ringkasan atau konklusi dari kehidupan dan bagaimana hasilnya tidak lain adalah itu berupa tajribah, hasil eksperimen, hasil pengalaman, ya seperti itu. Wat-tarikhu mir'atun tan'akisu 'alaiha jami'u ma lil mujtama'atil insaniyati min mahasina wa masawi'a wa raqiyyin wa inhitatin wa asbabiha. Sejarah merupakan mir'at. Sejarah merupakan cermin yang merefleksikan semua apa yang ada di masyarakat manusia dari kebaikan, keburukan, kemajuan maupun kemunduran, ya, dan sebab-sebabnya. Semuanya terekam dalam sejarah dan semuanya tercermin dalam sejarah. Wa ala hadha fa inna mutala'ata tarikhil madin taj'alu umral insan tawilan biqadari a'marihim haqqan. Oleh karena itu, dengan mempelajari sejarah orang-orang yang terdahulu menjadikan umur seorang manusia, umur manusia itu menjadi panjang, ya, sebatas umur mereka, ya, secara hakiki. Jadi seorang yang mempelajari apa yang terjadi di umat-umat terdahulu, seolah-olah umurnya dia begitu panjang. Jadi dia memiliki pengetahuan yang dimiliki oleh pengalaman-pengalaman orang-orang yang terdahulu sampai orang yang sekarang. Wali'annaha tad'u majmu'ata tajaribihim khilala a'marihim tahta tasarrufi wa ikhtiyarihim. Karena dia meletakkan semua pengalaman mereka, eksperimen mereka di dalam umur mereka, ya, maksudnya pengalaman orang-orang terdahulu di dalam umur mereka, di dalam segala pengaturan dan pilihannya. Karena kita kan pernah dengar bagaimana Sayyidina Ali mengatakan, belajarlah dari pengalaman orang-orang yang terdahulu agar supaya kamu tidak memulai dari nol. Ya. Jadi dengan mempelajari apa yang dialami oleh umat terdahulu, apa yang dicapai oleh mereka, ya, kita tinggal meneruskan. Jadi seolah-olah umur kita itu panjang sepanjang apa yang pernah dipelajari maupun dialami oleh umat-umat terdahulu. Walihada yaqul Imam Ali fi hadithi at-tarikhi khilal wasayahu li waladihi al-Hasan al-Mujtama alaihi salam. Fi hadha sadat ay bunayya inni wa illam akun umirtu umra man kana qabli faqad nadartu fi a'malihim wa fakkartu fi akhbarihim wa sirtu fi atharihim hatta udtu ka ahadihim bal ka'anni biman taha ilayya min umurihim qad umirtu min awwalihim ila akhirihim. Ya. Jadi pesannya Imam Ali dalam pembicaraannya tentang sejarah, ya, ketika beliau mewasiatkan kepada Sayyidina Hasan dalam masalah ini, ai bunayya, hai anak ananda, inni wa illam akun umirtu umra man kana qabli. Saya walaupun tidak diberikan umur seperti orang-orang yang sebelum saya, faqad nadartu fi a'malihim, aku telah memperhatikan bagaimana tentang amal mereka. Wa fakkartu fi akhbarihim, aku juga memikirkan bagaimana cerita-cerita tentang mereka. Wa sirtu fi atharihim, dan aku berjalan dalam jejak mereka. Hatta udtu ka ahadihim, sehingga aku menjadi seperti salah seorang di antara mereka. Bal ka'anni biman taha ilayya min umurihim qad umirtu min awwalihim ila akhirihim. Bahkan seolah-olah aku dengan apa yang aku pelajari semua jadi dari segala urusan mereka, aku seolah-olah telah diberikan umur dari sejak orang yang pertama di antara mereka sampai yang terakhirnya.
itu jadi kumpulan informasi sejarah yang terdahulu. Hal ini sekarang lebih real lagi terbukti. Ya, bagaimana segala sesuatu yang terjadi di masa lampau sekarang terkumpul. Seperti yang kalau kita ngelihat ke Google atau ke AI misalnya, artificial intelligence itu kan sebenarnya kumpulan dari pengetahuan yang pernah ada, yang dimasukkan dalam jaringan Google, jaringan data seperti itu. Itu semuanya kumpulan dari semuanya itu akhirnya terkumpul sehingga kita lihat bagaimana apa saja yang kita tanya ada jawabannya di sana. Karena di sana adalah kumpulan dari apa yang pernah terjadi. Inilah yang dari awal sudah apa yang akan terjadi sekarang ini Imam Ali sudah nasihatkan anaknya. Dan Imam Ali bilang katanya aku ini seperti itu. Ya, karena mempelajari apa yang terjadi pada masa lampau dari sejarah-sejarah mereka, pengetahuan mereka, dan apa yang baik dan buruk bisa ketahui seperti itu, sehingga seolah-olah pengetahuannya itu ya mencakup pengetahuan orang-orang yang terdahulu. Nah ini secara real sekarang ini ya kita bisa saksikan di software misalnya Google atau AI seperti itu. Ya. والتاريخ الذي نتحدث عنه طبعا هو التاريخ الخالي من الخرافات والأكاذيب والتملقات والتحريفات. Dan tentunya sejarah yang kita pelajari adalah sejarah yang kosong dari berbagai khurafat, ya, dan juga kedustaan-kedustaan, dan juga wat-tamalluqat, suatu yang dilebih-lebihkan, wat-tahrifat, suatu yang dirubah-rubah. Untuk mengetahui sejarah itu, yang terbaik adalah dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini informasinya otentik, terpelihara. Seperti itu. Ya, boleh saja kita mengumpulkan data dan sejarah dari berbagai sumber, tapi referensinya tetap kepada Al-Quran. Apa yang sejalan dengan Al-Quran, maka itu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang bertentangan dengan Al-Quran, ya tentunya itu adalah kedustaan. Walakinna walil asafi mithlu hadzal naw'i min at-tarikh qalilan jiddan. Akan tetapi sangat disayangkan sejarah yang seperti ini sedikit sekali. Sejarah maksudnya yang tidak ada ditambah-tambahin atau dirubah-rubah, ini sedikit sekali. ولا ينبغي أن نبعد عن النظر ما للقرآن من أثر في بيان نماذج من التاريخ الأصيل وإراءتها. Dan seyogianya kita tidak menjauhkan untuk memperhatikan apa yang ada di dalam Al-Quran dari dampak dalam penjelasan berbagai contoh dari sejarah yang utama, wa iratiha, dan menampilkannya. Ya. Jadi apa yang ditampilkan oleh Al-Quran dari sejarah, ya, hendaknya juga kita harus perhatikan seperti itu. At-tarikhul ladzi yanbaghi an yakuna kal mir'ati shafiyah la kal muqa'irah. Ya. Sejarah Al-Quran yang harusnya itu menjadi sejarah yang itu harusnya menjadi sesuatu seperti cermin, ya, as-safiyah, yang cermin yang jernih, ya, cermin yang bersih seperti itu. La kal mu'akkirah, tidak seperti cermin cembung. Ya, kalau cermin yang datar, yang bersih akan menggambarkan segala sesuatunya sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau cermin cembung, maka dia akan menggambarkan sesuatu yang berbeda. Ya, seperti itu. At-tarikh alladhi la yatahaddatsu 'anil waqa'i fahasb bal yasil al-judhuri wa yastashrifu an-nata'ij. Sejarah
ya maksudnya sejarah dalam Al-Quran ini, yang tidak berbicara tentang kenyataan saja, tapi sejarah tersebut mencapai akarnya dan menghisap hasil-hasilnya. فمع هذا الحال لما لا يستند القرآن الذي هو كتاب تربوي عال في فصوله على التاريخ ويأتي بالشواهد والأمثال من القصص الماضين. Maka atas kondisi ini, dengan kenyataan ini, ya, kenapa Al-Quran tidak mengandalkan, ya, yang mana Al-Quran itu adalah kitab pendidikan yang begitu tinggi di dalam penjelasan-penjelasannya. Kenapa tidak mengandalkan kepada sejarah dan juga mendatangkan saksi-saksi dan contoh-contoh dari kisah-kisah yang terdahulu. Jadi tentunya kenapa Al-Quran ya seperti itu, kenapa menjelaskan, ya. Jadi kalau dilihat bagaimana dampak dan manfaat dari menceritakan apa yang terjadi di masa lampau, mengapa Al-Quran tidak mengambil itu juga bagian dari metode tarbawinya. Ya, tentunya Al-Quran mengambil juga hal tersebut. Yang kedua, thumma ba'da hadza fa inna lit-tarikhi wal qissati jadhibiyyatun khassah. Kemudian setelah itu, ya, ini juga alasan-alasan kenapa, ya, di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah dan sejarah umat terdahulu. Yang kedua alasannya adalah thumma ba'da hadza fa inna lit-tarikhi wal qissati jadhibiyyatun khassah. Ya, setelah itu sejarah dan kisah itu memiliki daya tarik yang khusus. Wal insanu waqi'un tahta hadha at-ta'thir al-khariq lil-'ada fi jami' adwari hayatihi min sinn at-tufulati hatta syaykhukhah. Dan manusia dia akan terpengaruh, ya. Dia akan berada di dalam pengaruh al-khariq lil-'ada. Ya, sesuatu yang di luar kebiasaan. Fi jami' adwari hayatihi, dalam semua tahapan kehidupannya, sejak min sinnit tufulah hatta syuyukhah, dari masa kecil sampai dia tua. Kalau mendengarkan sesuatu yang al-khariq lil 'adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, pasti dia terpengaruh, dia tertarik untuk mendengarkannya. Walidzalika fa inna at-tarikha wal qissata yushakkilani al-qismal akbara min adabil alam wa atharil kuttab. Oleh karena itu, sejarah dan kisah itu menjadi satu bagian yang terbesar dari kesusastraan di dunia dan juga termasuk peninggalan para sastrawan, para penulis. Jadi para penulis di dunia ini, mereka banyak menguraikan sesuatu dalam bentuk kisah-kisah dan sejarah. Ya, dalam bentuk cerita seperti itu. Dari pujangga-pujangga dan penulis-penulis di seluruh dunia ini. Wa ahsanul athar allati khallafaha asy-syu'ara wal kuttabul kubar sawa'un kanu min biladil arab aw min faris aw min biladin ukhra hiya qasasuhum. Dan dampak yang terbaik, ya, yang ditinggalkan oleh para penyair, para pujangga, ya, wal kuttab, dan para penulis besar, baik itu yang berada di negeri Arab atau di negeri Persia atau di negeri-negeri yang lain. Ya, itu ya, hiya qasasuhum, yaitu kisah-kisah mereka. Ya. Fa anta tulahidul Kalistan lis-Su'di wasyah-namah lil Firdausi wal khamsa lid nadami wa kadzalika athar fi Jatur Hiju al-Faransi wa Shakespeare al-Injilizi wa Ghawtihi al-Almani jami'uha kutibat ala hayati qasasin jadzabiyah. Ya, ini nama-nama buku-buku sejarah, buku sastra yang tulis dalam sejarah.
Sama seperti kisah-kisah Mahabharata seperti itu kan dalam bentuk kisah-kisah seperti itu ya. Ini juga antum bisa cek ini buku-bukunya ya. Kita kalau orang familiar nggak baca ini. Ya, itu adalah buku-buku tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu seperti itu. Wal qissatu sawa'un kutibat nathran aw syi'ran. Kisah baik itu ditulis secara nathar atau secara syair ya. Bentuk nathar ya, bentuk seperti uraian seperti itu. Ya, seperti kisah misalnya kita menceritakan kisah, contohnya ya itu tadi kisah-kisah ya, dari orang Yunani pakai Persia dan Inggris ya, dan macam-macam. Dari kisah yang kita juga sering baca yaitu kisah-kisah Maulid. Ya. Buku-buku Maulid itu kan adalah karya sastra. Ada yang ditulis dalam bentuk nathar ya, seperti Maulid Diba gitu misalnya. Alhamdulillahilladzi qad awjada bukan. Ya. Dalam bentuk nasar seperti Simtud Durar juga seperti itu nasar. Atau dalam bentuk syair seperti itu. Maulid Adam ya. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Nah, itu ya dalam bentuk syair-syair seperti itu. Itu adalah merupakan bagaimana mengkisahkan ya sejarah Nabi, perilaku Nabi, akhlak Nabi seperti itu dalam bentuk syair-syair. Au unidat ala syashatil masrah, atau ditampilkan dalam layar kaca. Ya. Layar masrah, layar pentas gitu. Au biwasitatil film sinawi atau sinami, atau dengan melalui film. Ya, film di bioskop ya, film layar lebar. Fa innaha tatruku atharan fil musyahidi wal mustami'i dunaha atharul istidlalat al-aqliyah fi mithli hadha at-ta'thir. Sungguhnya itu memberikan dampak bagi para pemirsa dan pendengar yang tidak seperti itu, dunaha atharul istidlalat, yang tidak seperti itu, maksudnya tidak memberikan dampak yang serupa dengan itu kalau hanya mengandalkan dalil-dalil akal, menjelaskan dengan dalil akli. Tapi dengan masrahiyah, dengan pentas, di layar kaca atau di dalam film layar lebar seperti itu, akan memberikan dampak yang lebih hebat. Ya, jadi seperti yang sekarang. Aneh juga ya kita singgung kalau ada orang misalnya mengharamkan gambar, ya, karena ada riwayat-riwayat seperti itu. Mengharamkan juga misalnya patung. Sebenarnya, ya ini juga pernah disinggung oleh Muhammad Abduh. Ya. Patung adalah merupakan ekspresi dari balik kerjaan, bakat seorang di dalam membentuk sesuatu. Ya. Sama seperti para penyair ketika kalau mereka keahliannya kan dalam mengungkapkan sesuatu dalam tulisan. Ketika menggambarkan misalnya bagaimana rupa Nabi SAW, itu kan digambarkan dengan kata-kata seperti itu. Ya kalau ini tentunya maka itu kata-kata juga nggak bisa menggambarkan tentang Rasulullah. Oleh karena itu film juga tidak menggambarkan tentang Rasulullah. Oleh karena itu ditentang dan sepakat kaum muslimin tidak boleh menggambar tentang Rasulullah karena pasti nanti akan terjadi kesalahan karena tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Tapi bukan artinya secara umum bagaimana seorang ingin mengungkapkan sesuatu, menggambarkan sesuatu, biasanya dengan kata-kata dia melukiskan sesuatu. Tapi kata-kata ini terkadang membuat orang samar menggambarkannya. Seperti seorang ingin menjelaskan tentang apa itu misalnya kelinci
Apa itu kelinci? Dengan kata-kata bilang kelinci adalah hewan yang berkaki 4, ya, mata 2, kemudian berbulu dan sebagainya, jalannya meloncat-loncat dan seperti itu. Itu kalau dengan kata-kata panjang sekali. Ya, oleh karena itu dulu juga kita di pesantren suka ada kamus, itu kamus yang sama sekali nggak mau menggunakan gambar. Jadi segala sesuatu kata-kata dijelaskan pakai tulisan. Dan tulisan kadang-kadang orang bisa jadi bingung. Misalnya menjelaskan seperti tadi, arnab. Apa itu arnab? Bingung, oh dia makhluk seperti ini, berkaki 4, berbulu, berbuntut dan sebagainya, kupingnya panjang dan seterusnya. Ya, orang akan mengira-ngira seperti apa ya? Itu apa seperti kucing, apa seperti tikus, atau seperti apa, seperti itu. Tapi ketika arnab digambarkan langsung dengan gambar kelinci, orang langsung tahu. Jadi gambar itu mewakili kadang-kadang ribuan kata, ribuan penjelasan. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi nggak mungkin Rasulullah SAW melarang sesuatu yang bermanfaat. Yang dilarang adalah bukan gambarnya, tapi menyembah gambar, menyembah patung. Itu yang dilarang. Oleh karena itu dalam Al-Quran, ya, Allah tampilkan semuanya. Bagaimana ketika patung disembah, itu dicontohkan, yaitu Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Tapi ketika patung bukan sebagai suatu sembahan, itu adalah suatu karya seni, ditampilkan juga bagaimana Nabi Sulaiman memerintahkan rakyatnya dari bangsa jin untuk buat patung. Sebenarnya kalau orang baca riwayat dari Nabi pun sebenarnya dia bisa dapat kesimpulan kalau kita melihat dari Al-Quran tadi. Rasulullah ada riwayat-riwayat katanya, oh jangan naruh patung di dalam rumah. Ya, kenapa Rasul melarang itu? Karena mereka kan baru saja terlepas dari penyembahan patung. Oleh karena itu dilarang agar supaya mereka nggak kembali lagi penyembah patung. Mendewa-dewakan patung, memuliakan patung seperti itu. Tapi ketika ada patung yang tidak disembah, ya itu ada riwayat bagaimana Sayyidatina Aisyah main kuda-kudaan tapi pakai ada sayapnya. Itu di riwayat tersebut Rasulullah nggak larang tuh. Cuman malah nanya bercanda dengan Sayyidatina Aisyah. Ya, ketika melihat kudanya itu kok ada sayapnya, kok ada kuda bersayap. Ya. Lalu Sayyidatina Aisyah mengatakan ya di dalam zaman Nabi Sulaiman bisa naik di atas dengan kudanya bisa di atas di udara seperti itu. Harusnya jawabannya seperti itu. Ada riwayatnya seperti itu. Jadi Rasulullah nanti tidak marahin seperti itu. Jadi dalam kesempatan Rasulullah ketika ada Sayyidatina Aisyah menutupi jendelanya dengan hordeng, ada gambar-gambar. Rasulullah bilang turunkan itu, jadikan buat bantal. Buat bantal artinya agar supaya jadi jangan kelihatan orang, oh kok Rasulullah itu ada gambar-gambar di rumahnya. Jadi bukan tentang gambarnya, ya, tentang kekhawatiran Rasulullah SAW ya, dari umatnya agar supaya mereka tidak jadikan benda-benda ini, gambar-gambar ini sebagai sesembahan seperti itu. Ya, jadi dari sini kita bisa pahami dengan pandangan kembali kepada pandangan Al-Quran. Ya, kita tidak sehantam kromo kalau hanya baca riwayat hadis. Seperti dulu ketika saya baca riwayat-riwayat hadis ini, kemudian cari penjelasan dari ulama-ulama terdahulu, tidak mendapatkan penjelasan yang memadai, yang memuaskan. Karena dari mereka-mereka yang mengharamkan misalnya gambar. Oh, bagaimana dengan gambar? Kalau sekarang ini kan gambar ini diperlukan untuk foto kita seperti itu. Untuk KTP kita, untuk paspor kita. Berarti kalau nggak boleh gambar,
Ya, niscaya bagaimana kita kerepotan no? Seperti itu. Oh, kemudian para ulama tersebut bilang, oh kalau di gambar di foto KTP atau paspor itu kan gambar setengah badan. Kalau manusia kan kalau badannya potong setengah itu kan mati. Ya, maka itu nggak apa-apa. Ini jawaban seperti apa kayak begini, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ngambil dari Al-Qur'an, ya, kita ambil dari Al-Qur'an, kita akan dapat gambaran yang komprehensif. Jadi kita bisa pahami kenapa patung dilarang. Ya, kenapa gambar dilarang waktu itu? Ya. Karena dikhawatirkan disembah. Tapi ketika ya itu merupakan sesuatu yang bukan disembah, suatu keindahan tidak dilarang dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajahu li'ibadihi wat-thayyibati minir rizq." Katakanlah ya Rasulullah. Ya, ini setelah ayat yang memerintahkan kita untuk menggunakan pakaian yang rapi, yang bagus, yang indah ketika kita masuk ke masjid atau ketika kita berada di dalam suatu pertemuan. Karena masjid adalah tempat bagaimana kaum muslimin bertemu di sana. Jadi gunakan pakaian yang bagus, ya, gunakan misalnya wangi-wangian supaya orang tidak terganggu, bahkan orang nyaman ya ketika kita berkumpul dengan mereka seperti itu. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Terus di sana ayat setelah itu apa? Qul man harrama zinatallah. Zinatallahi allati akhrajahu li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan zinatallah, ya, perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Jadi artinya ini semuanya nggak diharamkan. Segala sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, ya, selama itu tidak melanggar syariat seperti itu, melanggar ketentuan Allah. Ya. Segala yang indah itu dibolehkan. Bahkan nanti Allah katakan khalisatan yaumal qiyamah. Nanti keindahan ini khusus lilladzina amanu, ya, bagi orang-orang yang beriman. Ini khalisah, ya, murni untuk mereka. Ya, tapi artinya ini mengandung arti ya kalau di dunia ya bukan hanya untuk orang yang mukmin, tapi orang yang tidak beriman pun ya menggunakan segala keindahan tadi. Nah, ini ayat ini secara umum bagaimana keindahan itu tidak dilarang selama sesuatu yang indah tidak melanggar ketentuan Allah. Ya, misalnya ada gambar manusia, ya, tapi kalau gambarnya telanjang itu kan terlarang. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Tapi gambar-gambar ini sekarang bahkan lebih dahsyat lagi. Kalau dulu hanya foto, kalau itu tidak boleh, sekarang video. Nah, film dalam bentuk film misalnya itu adalah gambar, bahkan bergerak, lebih hebat dari foto yang terdahulu ataupun ya, patung. Sekarang lebih hebat lagi yaitu video. Kalau kita larang ini, haramkan semuanya, ya tentu kita akan hidup lagi di zaman batu seperti itu. Islam ini bukan untuk diturunkan untuk pada masa Nabi, tapi Islam ini adalah agama yang diturunkan untuk sampai akhir zaman. Rasulullah itu adalah risalahnya sampai yaumil qiyamah. Oleh karena itu risalah Rasulullah yang dibawakan melalui Al-Quran ini merupakan sesuatu yang up to date di segala zaman dan tempat. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekarang diharamkan, bagaimana kita misalnya sekarang melalui video, bahkan dengan video, dengan kisah, misalnya difilmkan tentang sejarah Nabi. Kalau diceritakan pakai kata-kata ini panjang sekali, ya. Tapi dengan film ada hanya 2-3 jam saja bisa kita pahami tentang bagaimana kisah Nabi seperti itu. Jadi ini kan sesuatu yang bagus seperti itu ya.
ini ada memiliki dampak yang bagus, dan ini adalah bagian dari manhajut tarbawi, manhaj pendidikan di dalam Al-Quran. Cuman Al-Quran ya karena ini dalam bentuk kitab. Zaman dulu kalau Rasulullah tampilkan dalam bentuk film tentang sejarah umat-umat terdahulu, Nabi Yusuf misalnya, ya dibilang sihir nantinya. Ya, tapi dalam bentuk kata-kata, bagaimana dalam kata-kata Al-Quran yang simpel ini ya, akan membawa kita seperti karya sastra sama. Ya, ini lebih hebat dari karya sastra. Akan menggambarkan kepada sesuatu yang terhayal, tergambar di hadapan kita. Ya, seperti para sastrawan ketika menggambarkan bagaimana nyamannya tinggal di pedesaan dengan pohon-pohonan yang hijau, udara yang sejuk, kemudian air yang mengalir di sungai, gemercik air itu digambarkan dengan kata-kata seolah-olah kita terbayang berada di dalam suasana tersebut. Ini adalah kehebatan kata-kata yang memberikan dampak seperti itu. Kalau sekarang ya lebih hebat lagi itu dengan gambar tadi, ya dengan film seperti itu. Nah ini kalau dulu dengan kata-katanya dengan Al-Quran. Kisah Al-Quran umat terdahulu. Simple kalimatnya. Tapi kalau kita renungkan mengandung makna, gambaran yang indah tentang apa yang terjadi di masa lalu. Ya, artinya gambaran yang real seperti itu. Ini manhaj tarbawi ya, di dalam Al-Quran. Anda pernah tulis, ya, insya Allah di-share ya. Bagaimana manhaj tarbawi dalam Al-Quran itu bukan hanya melulu melalui ya, pengungkapan, ceramah seperti itu. Kalau Pak Muni dulu mengatakan, ya, jadi kita merangkan sesuatu jangan selalu dengan metode ceramah, ya seperti itu. Kasih argumen, kasih contoh-contoh, bahkan ya dalam Al-Quran itu berbagai cara. Ya salah satunya misalnya ini saya gambarkan cara singkat aja. Nanti antum bisa share, bisa dapat kopinya. Yang pertama uslubul istidlali, ya. Uslub istidlali ini dengan cara dalil. Ya, Allah Subhanahu wa taala merangkan tentang keesaannya dengan dalil-dalil, ya, dengan kebenaran Al-Qur'an, juga dengan argumen, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua uslubul mathali, ya, dengan metode memberikan contoh yang berkali-kali, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin merangkan sesuatu, ya, Allah kasih gambaran contoh, ibarat seperti ini, analogi seperti itu, ya. Seperti Allah mencontohkan tentang kalimat la ilaha illallah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah, ini darbul mathal, ya. Atau ada lagi nanti uslubul qasas, ya, dengan metode cerita. Ya, seperti yang kita baca ya dalam kisah-kisah terdahulu, kisah Nabi Yusuf yang dalam surah ini, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kisah Dzulqarnain dan sebagainya. Kemudian ada lagi uslubul hiwar dengan metode dialog. Bagaimana dialog Rasulullah dengan kaum musyrikin, dialog dengan ahli kitab, ya. Itu semuanya tergambar di dalam Al-Quran. Ya. Yang berikutnya adalah, ya itu tadi yang keberapa itu, keempat, ya, uslubul hiwar. Ya. Berikutnya adalah dengan metode yang kelima, ada janji dan ancaman, al-wa'du wal wa'id, ya, janji dan ancaman kan. Ada ayat-ayat seperti itu, ya. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati. Ini kan ancaman seperti itu, ya. Kemudian uslub soal wa jawab. Ya, ada metode tanya jawab. Ini penting, ya. Berapa kali dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anil khamri, yas'alunaka 'anil mahid.
dan seterusnya. Ini metode tanya jawab. Ini juga jadi ketika kita ngajar ya kita minta bagaimana ada pertanyaan kah seperti itu. Ini hal yang dicontohkan dalam Al-Quran. Jangan kita bilang ada ya seperti pengalamannya Jeffrey Lang ketika belajar di Mekah. Ya dia mau tanya sesuatu. Dia bilang, oh nggak usah tanya, terima saja ini. Ya, banyak hal-hal yang ingin ditanyakan karena itu tidak logis seperti itu. Mau ditanyakan, akhirnya dilarang sama syekh saya di sana. Sampai dia pulang ke Amerika ditulis, ya, malaikat saja bertanya. Karena dia sudah pelajari Al-Quran terlebih dahulu. Di Al-Quran kan banyak pertanyaan. Bahkan malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita nggak boleh tanya sama guru seperti itu. Ya, uslubul mathali ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Uslubul su'al wal jawab. Ada lagi uslubul mithali atau uswah atau qudwah. Ya, dengan contoh perilaku. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang terakhir jadi ada lagi uslub at-tadriji. Ya, metode menyampaikan sesuatu secara bertahap. Ya. Seperti pengharaman khamar, pengharaman riba, seperti itu. Penghapusan, perbudakan, itu kan secara bertahap seperti itu. Inilah yang digunakan dalam Al-Quran berbagai uslub, ya, berbagai manhaj. Kita lanjut. Wal illatu fi dzalika qad takunu anna al-insan hissiyun bit-tab'i qabla an yakuna aqliyan wa yatakhabbatu fil masail al-maddiyah qabla an yata'ammaqu bil masail al-fiqriyah. Alasan ya, kenapa kisah itu bisa memberikan dampak, kesan yang begitu mendalam ya, bagi manusia. Ya. Sebabnya adalah al-illatu fi dzalika qad takunu anna al-insana hissiyun bit-tab'i qabla an yakuna aqliyan. Ya. Wa yatakhabbatu fil masail al-maddiyah qabla an yata'ammaq fil masail al-fikriyah. Alasannya adalah ya, seorang manusia itu secara tabiatnya dia itu sangat terpengaruh dengan hisinya, dengan indranya. Sebelum dia terpengaruh secara akliyahnya. Ya, kan dia melihat dulu ke sesuatu kan, dia terpengaruh dengan apa yang dia lihatnya. Dia belum mendalaminya bagaimana apa yang dilihatnya itu seperti apa hakikatnya. Kan baru kemudian. Seperti orang melihat ketika tongkat dicelupkan ke air. Yang pertama kesannya dilihat kok bengkok seperti itu. Baru kemudian setelah berpikir secara ilmu pengetahuan, dia baru bisa menyadari, oh itu apa yang dilihat ya ternyata salah ya. Tongkatnya tidak bengkok, tapi karena ada pembiasan cahaya. Ya, seperti itu sehingga dia tongkat yang dicelupkan ke air nampaknya bengkok ya. Ketika diangkat lurus gitu seperti itu. Ini jadi seorang itu terpengaruh dengan sesuatu yang indrawi sebelum dia menjadi seorang yang akli ya. Wa yatakhabbatu fil masail maddiyah qabla an yata'ammaqu fil masail fiqriyah. Ya. Dan dia terprosok dengan sesuatu yang maddi, sesuatu yang yatakhabbat artinya terjatuh asalnya, terperangkosok atau dipengaruhi dengan masalah-masalah maddiyah sebelum dia memperdalam dalam masalah fikriyah seperti itu. Wa kullama ibta'ada al-insan an maidanil his bittijahil masail al-aqliyah kanat hadhil masail athqal 'ala adh-dhihni wa abta' hadma. Setiap kali manusia menghindari hal-hal yang hissi, yang indrawi, ya, kemudian dia langsung mengarah dengan masalah-masalah yang akliyah, kanat hadil masail athqal. Ya, masalah ini akan jauh lebih berat baginya. Ya, di dalam benaknya wa abta'u hadman dan akan lebih lambat dia mencernanya seperti itu. Jadi kalau diberikan gambaran-gambaran yang real akan lebih mudah. Wa min huna nulahidu annahu li ajli bayanil istidlalil aqli yastamiddul mufakkirun fil masail ijtima'iyyah wal hayatiyah
ya, al-mukhtalifah minal amthilatil hissiyah. Dari sini kita dapat perhatikan untuk menjelaskan sesuatu argumen yang secara akli. Para pemikir, para cendekiawan itu mengandalkan masalah-masalah dalam masalah-masalah sosial, masalah-masalah kehidupan yang bermacam-macam. Mereka menggunakan contoh-contoh al-hissiyah, sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera. Ya, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang misalnya bagaimana keimanan, ya. Iman itu, ya, kalimat la ilaha illallah Allah gambarkan seperti pohonan gitu, yang akarnya kuat menghunjam ke bumi dan daun-daunnya menjulang tinggi, ya, enak dipandang, nyaman, memberikan kesejukan, bahkan memberikan buahnya setiap saat. Itu gambaran tentang keimanan yang luas ini digambarkan hanya dalam bentuk gambaran yang simpel tentang pohon, ya. Pohon yang besar, kokoh, rindang, ya, enak dipandang, memberikan kesejukan karena daun-daunnya lebat seperti itu. Kalau duduk di bawahnya memberikan kesejukan, kita mendapatkan oksigen yang cukup seperti itu. Dan juga tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Bukan itu saja, dia akan memberikan buahnya setiap saat. Buahnya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang sekelilingnya, siapapun mereka. Ini adalah gambaran keimanan bagi seorang yang hatinya adalah la ilaha illallah, kalimat thayyibah itu. Orang yang beriman, dia akan tentunya enak dipandang, sejuk, senyumnya, ya, sumringah, itu artinya senyum kepada siapa saja. Kemudian memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya. Ya, kullahin, manfaatnya bukan setahun sekali, misalnya hanya pada tanggal 10 Muharram misalnya, itu bilang katanya lebaran anak yatim gitu. Tapi enggak, kullahinin, setiap saat di mana ada yang membutuhkan dia siap membantu seperti itu. Ini gambaran la ilaha illallah Allah gambarkan dalam sesuatu yang hissi, ya. Ini ini bisa lebih dicerna, ya, seperti itu. Wa min huna nulahidu, mana tadi? Wa ahyanan yakunu lil mithal al munasib wal mu'athir fil istidlal qimatun mudha'afah. Terkadang, ya, dengan adanya contoh yang sesuai dan yang memberikan kesan di dalam istidlal itu memiliki nilai yang berlipat ganda. Walidzalika fa inna ulama'an najihin hum ulaika alladziina lahum haymanatun 'ala intiqabi ahsanil amtsilah. Oleh karena itu, para ulama yang sukses adalah mereka-mereka yang memiliki penguasaan di dalam bagaimana memberikan contoh-contoh yang terbaik dalam penjelasannya, ya, maksudnya. Walima la yakunul amru kadzalik wal istidlalatul aqliyah hiya hasilatul masailal hissiyah wal ainiyah wat tajribiyah. Kenapa tidak demikian? Ya, tentunya dikarenakan dalil-dalil aqliyah itu adalah sebenarnya sebagai hasil dari masalah-masalah yang bisa dilihat oleh indera, ya, bisa diraba oleh indera, dan juga masalah-masalah ainiyah yang bisa dipandang oleh mata, wat tajribiyah, dan bisa dieksperimenkan seperti itu. Kan ilmu pengetahuan seperti itu. Ilmu pengetahuan yang sudah menyangkut di sana peran akal di dalam memahaminya, itu tidak lain adalah, ya, diawali dengan sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasakan, ya, kemudian sesuatu yang bisa diuji berulang kali, ya, barulah, ya, kemudian terjadi kesimpulan seperti itu dan rumusan-rumusan. Yang ketiga, al-qissatu wat tarikhu mafhumani 'inda kulli ahadin ala khilafil istidlalatil aqliyah. Kisah dan sejarah itu sesuatu yang bisa dipahami setiap orang, berbeda dengan dalil-dalil akli. Fa innan nasa fi fahmiha laysu sawasiyah. Ya, mereka, ya, dalam memahami dalil akli ini tidak sama.
Wa ala hadha fa innal kitab asy-syamil alladhi yuridu an yastafida minhu al-badawi wal ummi wal mutawahhish ila al-filosof wal mufakkir al-kabir yajibu an yakuna mu'tamidan ala at-tarikh wal qasas wal amthilah. Oleh karena itu, kitab yang komprehensif, yang sempurna, yang ingin ya agar supaya setiap orang, baik orang yang buta huruf, orang badui, ya, pedalaman, orang yang liar, sampai seorang pemikir, ya, filosof wal mufakkir kabir, ya, yajibu ayyakuna mu'tamidan ala tarikh wal qasas wal amthilah, harus mengandalkan sejarah, kisah-kisah. Jadi agar supaya bisa difahami oleh semua kalangan. Inilah Al-Quran sebenarnya. Al-Quran itu, ya, kan Al-Quran Allah bilang mudah berkali-kali. Artis siapapun level mereka, ya, apakah filosof atau orang awam, orang badui, bisa memahami Al-Quran. Karena Al-Quran, ya, bahasanya begitu sederhana, juga mengandalkan contoh-contoh. Ini bisa diterima oleh orang awam dan juga para mufakir. Mufakir tentunya akan lebih jauh lagi memahami dan mendalami apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi tentunya masing-masing akan mendapatkan faedah, ya, sesuai dengan kapasitasnya. Dan Al-Quran menjangkau semuanya. Wa majmu'atu hadhil jihad tubayyinu anna al-Qur'ana khata ahsanul khutuwati fi bayanit tawarikhi wal qasasi fi sabilit ta'limi wat tarbiyah. Semua kumpulan wa majmu'atu hadzal jihad, semua apa dari tujuan-tujuan ini menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an, ya, melangkah dengan langkah yang terbaik di dalam menjelaskan sejarah maupun kisah-kisah dengan tujuan memberikan at-ta'lim wa tarbiyah. Wala siyama idza iltafata ila hadhihi an-nuqtah wa hiya anna al-Qur'an la yadhkuru al-waqa'i' wal waqa'a at-tarikhiyya fi ayyi majalin bi shaklin 'arin min al-fa'idah bal yadhkuru mu'tayatiha bi shaklin yuntafa'u biha tarbawiyan kama sanulahidhu an-namadhij wal amsilah fi hadhihi surah. Terutama sekali idzal tafatna ila hadhihi nuqtah, kalau kita, ya, perhatikan poin ini, yaitu bahwasanya Al-Quran tidak hanya menyebutkan kejadian-kejadian secara sejarah, ya, dalam berbagai hal, ya, dengan cerita-cerita yang kosong dari faedah. Ketika Allah menyebutkan peristiwa demi peristiwa dalam sejarah, pasti di sana Allah menyebutkan mu'tayatiha. Di sana ada tujuannya, ya, ada dampaknya. Sekira-kira itu bisa diambil manfaat secara tarbiyah, ya, sebagaimana yang kita akan perhatikan di dalam surah Yusuf ini, insya Allah. Jadi ini mu'allif menggambarkan tentang bagaimana dampak dari penggambaran melalui kisah. Ini salah satu manhaj tarbawi dalam Al-Quran. Oleh karena itu penting, ya, kita ketika di sekolah memberikan pengajaran, ya, sekali-kali, ya, berikan pengajaran itu dengan metode itu, bercerita atau menampilkan film sejarah yang baik-baik yang mengandung hikmah seperti itu. Itu sangat berkesan buat yang mendengarkan dan melihatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ustaz Husin nggak gabung karena di Rasil ini sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz Fajri. Berkenaan dengan tadi yang firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kemudian ada juga ayat lanjutannya, kul man harrama zinatullah. Artinya betul-betul Allah ini menciptakan alam ini buat orang-orang yang beriman khalisatan. Jadi sementara ada takhsis yang di dalam hadis gitu.
Kayak bahwa laki-laki tidak boleh pakai apa namanya sutra dan emas gitu. Ya. Nah, bagaimana pendapat ulama tentang Al-Quran ditaksis oleh As-Sunnah gitu kan? Apakah ada pendapat lain atau bagaimana? Nah, ya, secara umumnya itu tidak dilarangkan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW, kenapa melarang sesuatu, termasuk melarang isbal seperti itu? Itu kita harus pahami dalam perspektif Al-Quran di mana yang pertama tadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan setelah khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Kemudian kulu washrabu, ya kan, kul man harrama itu. Ini secara umum harus seperti itu kita pahaminya. Tapi di sana ada kata-kata kulu washrabu wala tusrifu. Enggak boleh israf, berlebihan, ya seperti itu. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Juga sesuatu yang sangat berbahaya bagi manusia adalah kesombongan. Ya. Nah, dalam hal ini Rasulullah, ya, karena kalau perhiasan sesuatu yang indah pasti ini digandrungi oleh keinginan setiap manusia secara naluri, ya, secara fitri kita kan suka kepada keindahan seperti itu. Ya, sebagaimana Allah juga suka kepada keindahan seperti itu. Tapi ada hal-hal yang penting yang harus yang ini akan menjerumuskan seseorang kalau enggak diingatkan seperti itu. Dari hal israf seperti tadi atau dalam hal takabur seperti tadi. Oleh karena itu ketika Rasulullah melihat ada orang misalnya pakai pakaian dengan sampai ngengser begitu, padahal pada saat itu zamannya susah. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sombong, yang angkuh seperti itu. Rasulullah larang bukan karena pakaiannya, tapi karena di sana dikhawatirkan dia menjadi sombong. Sombong sedikit pun akan membuat orang tergelincir nantinya. Begitu juga tentang pakaian-pakaian tadi, pakaian dengan sutra, dengan apa dilarang kan seperti itu untuk orang laki misalnya. Karena ini juga bagian dari israf, ya. Israf. Kalau wanita kenapa dibolehkan? Karena memang ini adalah sesuai dengan wanita pada waktu itu. Dan mereka kan harus berpenampilan bagaimana menarik supaya artinya menambah keakraban antara suami dengan istri seperti itu. Intinya, ya, apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini sebagai sesuatu yang umum, ya, ketika di sana ada madarat, ya, Rasulullah SAW melarangnya. Sebenarnya larangan bukan pengharaman di sini secara qat'i. Kan Rasulullah qul man harrama zinatullah. Ini kan larangan, ini keterangan dari Allah. Siapa yang berani? Tentu Rasulullah nggak berani mengharamkan sesuatu. Tapi ini sebagai pelarangan. Ya, pelarangan karena dalam hal pencegahan. Sama karena ada tujuan yang akan dicapai di sana. Sama seperti kita kalau membaca hadis-hadis, riwayat hadis tanpa kita dalam naungan Al-Quran. Seperti Rasulullah pernah mengharamkan kan. Kita sering baca kalau kita fikih, Rasulullah mengharamkan katanya al-humuril ahliyah. Ya, Rasulullah mengharamkan keledai kampung, keledai yang jinak yang sudah digunakan untuk kendaraan, ya, untuk angkutan. Tapi Rasulullah tidak mengharamkan al-humur al-wahsiyah, tidak mengharamkan daging keledai liar. Kok bagaimana kok pengharaman beda-beda? Kan sama-sama keledai, jenisnya sama. Di sini ya ini kan riwayat, apa yang diriwayatkan oleh para ruwatul hadis itu kan bil makna. Dia kadang-kadang mungkin mendengarnya salah dengar, Rasulullah melarang bukan mengharamkan seperti itu. Kenapa dilarang daging keledai?
keledai kampung, ya, keledai yang sudah jinak itu, karena itu juga sebagai alat transportasi. Jadi kalau itu semuanya disembelih, nanti alat transportasi gimana? Pada waktu itu repot kan. Begitu juga kuda, daging kuda. Dilarang untuk disembelih kuda. Karena kuda ini sebagai alat untuk, ya, di samping alat transportasi dan juga berguna di dalam peperangan seperti itu. Dalam perang Badar aja kalau nggak salah cuma ada 2 kuda pada waktu itu. Nah ini penting, ya. Kalau disembelih nanti tentunya untuk transportasi dan untuk peperangan pada waktu itu tentunya akan repot. Nah ini jadi hendaklah dipahami apa yang dilakukan Rasul tidak bertabrakan dengan Al-Quran. Itu maksudnya dijaga karena ada tujuan, ya, artinya karena darurat seperti itu, atau karena pelarangannya itu namanya situasional, ya, hanya pada situasi tertentu ketika misalnya al-humur al-ahliyah tadi diharamkan dalam kondisi itu digunakan sebagai alat transportasi. Ketika itu sudah tidak, ya berarti juga tidak dilarang seperti itu. Jadi Rasulullah tidak juga mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Rasulullah melarang, ya, sesuatu seperti melarang makan, ya, hewan yang buas, daging-dagingnya itu. Nahana Rasulullah SAW an kulli dhinabin minat tuyur wa kulli dhi mihlabin an kulli dhinabin nahana Rasulullah SAW an kulli dhinabin minas siba wa kulli dhi mihlabin minat tuyur. Rasulullah melarang kami. Tapi ada riwayat yang lain, harrama Rasulullah SAW an kulli dhi, gitu dalam riwayat. Ya ini kan arti periwayatan itu selalu dengan makna. Intinya sebenarnya Rasulullah melarang kita. Ya, oleh karena itu Imam Malik lebih menggunakan riwayat hadis yang nahana, nggak bilang harrama. Karena apa yang diharamkan di dalam Al-Quran secara dzati sudah disebutkan. Ada 4 hal itu. Tapi nggak berarti yang nggak diharamkan itu boleh seperti itu. Maka Rasulullah melarang sesuatu demi kebaikan kita. Ya, nah ini harus difahami apa yang diterangkan Rasul. Ya, kalau bisa ditakwil, ya, maksudnya apa, bukan diterangkan Rasul. Kalau terangkan Rasul pasti sejalan dengan Al-Quran. Apa yang kita dapat dalam riwayat, kalau bisa kita takwilkan harus, ya, kita takwilkan. Kalau enggak, ya berarti nggak mungkin Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi tadi mengharamkan seperti pakaian tertentu, ya, seperti itu sebenarnya bukan mengharamkan, tapi Rasulullah SAW mencegah agar supaya yang pertama tidak israf di sana, dan yang kedua mencegah agar supaya tidak menjadi angkuh seperti itu. Ya, ini penting dijelaskan ini supaya ketika riwayat disampaikan nggak dikaitkan dengan Al-Quran, nanti akhirnya orang jadi bingung seperti itu. Seolah-olah Rasulullah SAW seperti tadi, ya, menghapuskan ayat Quran, nggak berani Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa dalam ayatnya Allah katakan? Yang Allah bilang laqata'na minhul watin, ya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin wa laqata'na minhul watin, ya. Jadi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, ya kan? Ini di dalam surah Al-Haqqah, ya.
walau taqawwal alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Itu bagaimana ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Rasulullah SAW ya berani. Ini kalimat ini Allah nyatakan untuk menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang pengemban risalah yang sangat-sangat patuh kepada apa yang Allah sampaikan seperti itu. Jadi terkembali kepada apa yang tadi kita baca dari ayat Al-Quran, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan berbagai keindahan, ya, tapi keindahan tersebut ya tidak boleh ya menimbulkan kesombongan, maka itu pasti itu ya dilarang oleh Rasulullah SAW, ataupun sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, begitu juga misalnya seorang menampilkan kemewahannya di tempat di hadapan orang-orang yang susah, itu juga enggak wajar. Secara naluri saja itu menyinggung perasaan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, ini menjaga ini juga itu Rasulullah SAW mengaplikasikan apa yang dalam Al-Quran itu dengan prakteknya langsung. Bagaimana secara komprehensif di sana ada menghindari kesombongan, di sana ada menghindari israf, di sana ada menjaga perasaan orang-orang yang di sekitarnya seperti itu. Ini Rasulullah SAW dengan akhlak dan perilakunya itu terangkum semuanya apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, cuman jangan kita ambil riwayat-riwayat yang tadi, yang dalam kalimatnya bertentangan dengan Al-Quran. Ya, seperti Imam Malik tadi benar ketika ada riwayat, ada kalimat yang satu riwayat mengatakan haram Rasulullah SAW an kulli dinabin minat dini min kulli dhi mihlabin minat tuyur tadi kan, an kulli dinabin minas siba wa an kulli dhi mihlabin minat tuyur. Ada riwayat nahana Rasulullah SAW an kulli dhi nabin minas sibai wa kulli dhi mihlabin minat tuyur. Itu Imam Malik mengambilnya yang nahana. Ya. Jadi melarang dengan dikategorikan secara fikih itu sebagai makruh tahrim seperti itu. Ya. Jadi ketika memahami hal ini, mengambil riwayat yang seperti itu yang mendekati, ya artinya yang paling sejalan dengan Al-Quran. Jangan riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran. Seperti itu. Yang bertabrakan ya. Wallahu a'lam. Mungkin itu Ustaz Badri. Ya. Pernah Syekh Muhammad Al-Ghazali Allahyarhamhu. Dia pernah melarang kaum muslimin berkunjung ke Masjidil Aqsa. Karena dia bilang manfaatnya itu besar buat Israel. Jadi sebenarnya ini pengharaman kondisional kayaknya, pelarangannya. Iya sama seperti itu. Jadi bukan dia bilang mengharapkan bertentangan, enggak ya. Itu kadang-kadang kita melarang sesuatu yang kondisional. Sama seperti kan halal misalnya, makan durian halal, makannya manis-manis. Itu kan halal, enggak diharamkan. Kalau kita bilang haram ini secara umum, berarti kita membuat hukum yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Padahal Allah ciptakan ini semuanya halal. Tapi ya, ketika itu berbahaya bagi kesehatan, misalnya ada orang yang ada gula, kemudian dia minum manis-manisan ya cendol, itu kan akan membahayakan dia seperti itu. Ini dilarang kondisional bagi orang itu seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh seperti ini ya, harusnya banyak bisa dipahami ya, supaya jangan orang kadang-kadang kalau textbook thinking, apalagi mengenai riwayat, gampang menghantam seorang, misalnya ketika padahal orang melarang ini hanya karena kondisional atau situasional. Ini bertentangan dengan ayat ini misalnya, udah langsung dikecam gitu. Jadi hendaknya dia pahami sebenarnya ya, situasinya itu seperti apa. Benar itu seperti
pandangan apa? Syekh Muhammad Ghazali karena kondisi tertentu beliau melarang gitu. Ya, wallah. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti tadi, melarang nyembelih keledai-keledai yang digunakan untuk angkutan. Dilarang oleh Rasulullah. Tapi sebagian orang di kitab-kitab fikih juga, oh haram, daging keledai itu haram. Daging kuda haram juga sama. Itu nggak memahami bagaimana yang diharamkan oleh Allah secara dzati ada. Tapi ada juga hal-hal yang dilarang, ya. Bukan diharamkan secara dzati tapi dilarang karena madarat di sana kan. Itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu ceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya ya, bagaimana caranya itu pun melakukan sesuatu aktivitas yang membahayakan diri kita itu dilarang oleh Allah. Apakah memakan sesuatu yang membahayakan atau beraktivitas sesuatu misalnya mengendarai mobil dengan ugal-ugalan seperti itu, menerobos lampu merah padahal itu harusnya kita berhenti, itu kan menimbulkan kecelakaan, itu dilarang. Kan ini nggak ada di dalam Al-Quran, iya, tapi ayat Quran ini kalimatnya simpel tapi maknanya kan luas seperti itu. Nah ini harus difahami, kita pahami Al-Quran bagaimana Al-Quran menerangkan ini implikasi dan konsekuensinya itu banyak sekali dalam segala kehidupan kita seperti itu. Allah alam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, aku Budi. Pertanyaan nyambung sedikit dari Kak tadi mengenai haram itu. Seperti kita ketahui mengenai konsumsi babi itu kan jelas haram. Ada kasus kemarin di Jawa Tengah, ada fatwa MUI tentang adanya industri untuk peternakan babi. Iya, daging babi yang untuk dijual dagingnya. Kebetulan kalau nggak salah dan setiap investasi itu kan harus ada partner lokal. Partner lokal itu Muslim. Fatwa MUI Jawa Tengah itu melarang, tapi Pemda Jawa Tengah itu dengan alasan devisa daerah itu menerima investasi itu, tapi fatwa MUI melarang, mengharamkan investasi itu. Yang seperti kita ketahui kan babi kan dilarang untuk dikonsumsi. Yeah. Nah kalau misalnya hal seperti ini dijadikan tolak ukur oleh fatwa MUI misalnya, bisa-bisa nanti Islam terkesan ini menolak menolak setiap investasi yang ada, jadi tidak sesuai dengan kondisi terkini dengan ekonomi seperti itu. Karena ini kan penjualan babi kan belum ada penjelasan, Ustaz. Apakah itu kalau dilakukan oleh seorang partner lokal yang beragama Islam dan dia dijual untuk orang-orang Nasrani yang bisa mengkonsumsi babi itu, saya pikir tidak jadi masalah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Syukran. Iya tadi. Iya, kadang-kadang sesuatu harus kita perhatikan kan situasi di lingkungan tersebut. Kalau itu kan di lingkungan Muslim, kenapa nggak di lingkungan yang banyak Nasoro di sana? Kenapa harus di lingkungan Muslim? Kemudian juga nggak ada investasi yang lain untuk menambahkan devisa selain dari itu kan? Kan masih banyak ya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Kadang-kadang Rasulullah melarang sesuatu ya ketika di sana ada madarat buat diri orang itu, atau di sana ada israf di sana, atau menyakiti misalnya ketentraman juga kenyamanan orang yang di situ ya. Seperti ya tadi ya, atau ketika kita boleh saja mendengarkan sesuatu atau melakukan sesuatu ya, pada diri kita, tapi ketika berada di lingkungan misalnya kita menyalakan suara keras-keras mengganggu tetangga, kan itu jadi dilarang, itu nggak boleh ya. Begitu juga tadi ya apalagi ini sesuatu yang barang yang haram seperti itu ya. Kalau artinya kalau negara kan di sini
ada daerah-daerah yang non muslim seperti itu. Ya buat mereka ya urusan mereka seperti itu. Tapi ketika di daerah yang muslim, di daerah banyak penduduk di sana yang beragama Islam, yang mengharamkan babi tersebut, maka buat mereka ya ini akan mengganggu seperti itu. Dan ini pengharaman babi sebenarnya bukan hanya di kaum muslimin sekarang, di orang Yahudi juga kan dilarang itu. Artinya sebenarnya agama dari dahulu, dari Nabi Ibrahim itu semuanya mengharamkan babi, karena ini adalah makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, ini sebagai ujian buat kita kaum muslimin, dan karena di sana juga ada madaratnya, di samping juga di sana bagi ujian bagi kita, patuhkah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang bertanya, kok kenapa Allah ciptakan, kalau dilarang kenapa Allah ciptakan babi kan gitu. Ini sebagai ujian buat kita. Kadang-kadang Allah bagi Bani Israel juga Allah uji sesuatu yang jelas-jelas halal seperti itu. Memancing mencari ikan di hari Sabtu kan halal. Tapi kenapa Allah haramkan? Ini bukannya aktivitas itu sebenarnya real haram, tapi bagaimana ujian buat mereka Allah buatkan, tetapkan itu sebagai ujian. Kembali tadi ya, sebenarnya ya kenapa harus di daerah yang muslim gitu seperti itu. Kalau Indonesia kan itu heterogen kan umatnya, walaupun mayoritas muslim, dan di mayoritas muslim ya jangan seperti itu harusnya. Ya. Benar fatwa MUI seperti itu, karena melihat dari kondisinya dan lingkungannya, wallahu alam. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.